Ya, baik kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir materi yang sudah dipelajari sudah sampai di job sheet 7 dan juga job sheet 8 sepertinya ya. Sampai sini? Oh, 8-nya belum. Sudah dijelaskan belum? Oh, belum juga. Kemarin terakhir kalau nggak salah di sini Pak Kemi memberi job sheet ini belum dikerjakan. Oh, sudah selesai sampai ini kan? Ini job sheetnya kalau ini adalah job ini, oke, yang belum job 8 ya memang ya. Jadi hari ini kita akan belajar di job 8, di mana nanti hari ini kita latihannya adalah tentang penggunaan perintah fungsi insert word art, clip art, simbol, dan seterusnya. Pada intinya adalah kita nanti akan belajar tentang bagaimana memasukkan gambar di tulisan-tulisan atau menyisipkan gambar di area tulisan, kemudian juga menyisipkan simbol, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita lihat di job sheet 8, di sini seperti seolah-olah kayak bikin brosur ya, seperti kayak bikin selebaran PAT komputer, kemudian ada gambar, nanti bagaimana caranya menyisipkan gambar di dalam MS Word, kemudian juga menyisipkan teks di dalam shape kotak seperti ini, kemudian juga menambahkan tulisan menggunakan word art, di mana word art ini adalah tulisan yang nanti bisa kita buat melengkung, kita buat 3 dimensi dan lain sebagainya. Kemudian juga menyisipkan simbol gambar tangan, gambar telepon, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk pembahasan kita di siang hari ini. Nah, yang pertama untuk membuat job sheet 8 ini yang nanti kita perlukan adalah membuka aplikasi MS Word-nya terlebih dahulu. Yaitu seperti biasa, klik tombol start, kemudian cari MS Word-nya atau diketik Word. Nah, di sini yang saya pakai Word-nya versinya 2013 ada, 2019 ada. Kalau di komputer praktek ini pakainya Office yang berapa? 2013. Oke, saya pakai 2013, saya klik 2013. Kita tunggu. Nah, kemudian nanti di sini ketika kita membuka aplikasi Office 2013, kalau komputermu itu misalnya connect dengan internet, maka di dalam Office 2013 itu sebenarnya ada banyak template yang disediakan untuk bisa kita gunakan. Ada model template, ada model kalender, ada model CV, dan lain-lain. Ini ada banyak template. Ini 2013, sama ya dengan yang di komputer. Dengan catatan kalau nanti menggunakan template yang sudah jadi di sini, ya harus komputernya terhubung dengan internet. Artinya pakai WiFi lah di situ ya. Nah, kalau misalnya nanti ini contoh dulu sementara. Contoh dulu kalau nanti misalnya pengen membuat CV sendiri, atau misalnya besok disuruh membuat kurikulum vitae, CV profil dirinya masing-masing untuk syarat mendaftar atau melamar di tempat kerja yang baru, atau diminta mengumpulkan CV-nya, di sini ada membuat CV pribadi, atau di situ juga ada brosur dan lain sebagainya. Kalau nanti misalnya pengen membuat CV sendiri di MS Word, ada, klik satu kali model CV di situ. Kemudian pilihnya create, ini hanya contoh, tidak untuk praktek dulu, ini hanya pemanasan. Klik create untuk membuatnya. Sebelumnya sudah pernah seperti ini belum? Sudah pernah bikin? Belum ya? Bikin CV sendiri belum? Nah, ini sudah bikin CV seperti ini. Kemudian ketika sudah di create tadi, kalau berhasil langsung muncul di MS Word kita seperti ini tampilannya. Tinggal nanti kita modifikasi. Kalau di sebelah kiri ada pilihan dokumen recovery-nya, ya ditutup aja. Ini sebelumnya yang sudah saya buka-buka sebelumnya. Kemudian di sebelah atas ini kalau misalnya ada pilihan dokumen property servernya, di close aja tanda silangnya. Nah, intinya di sini kita sudah diberikan template otomatis bawaan dari aplikasi Office-nya, tinggal kita modifikasi. Nah, kalau bikin CV ya tentunya fotonya masing-masing, jangan foto tetangganya, nggak usah ya, fotonya dewe-dewe. Nah, kalau misalnya di komputermu tidak ada kamera webcam, nah ini ada webcam di sini kan ada untuk foto
selfie sendiri, atau kalau mau pakai laptop ya ada webcam di laptop masing-masing. Nah, kalau misalnya di komputer laptopnya itu ada yang bawa komputer laptop, maka bisa menggunakan aplikasi di laptopmu, start, kemudian ketik aja kamera. Setiap sistem operasi komputer mesti ono kamera nih. Start, ketik aja kamera. Nah, ini biasanya dipakai untuk mbak-mbak, cewek-cewek kalau pas lagi kerja gitu ya. Nah, biasanya menggunakan aplikasi kamera di laptop untuk dandan biasanya, gantiin kocok. Cewek-cewek kan seneng dandan ya biasanya. Jadi bisa pakai aplikasi kamera. Tinggal buka aplikasi kamera, pasti akan otomatis muncul selfie, bisa dandan dulu biasanya kayak gitu. Nah, di sini tidak bisa digunakan karena saya sedang live ini. Live-nya live offline, tidak saya live streaming. Saya pakai aplikasi OBS untuk merekam dan nanti hasilnya saya upload ke YouTube. Sebenarnya mau tak live streaming di YouTube, cuman koneksinya nggak terlalu maksimal, jadinya saya offline aja. Nah, sekarang foto. Nah, foto, kalau misalnya punya foto, maka cara memasukkan gambar foto ke dalam gambar yang sudah ada ini, salah satunya adalah klik dulu gambarnya. Pastikan kalau sudah jadi seperti ini kan gambar foto diklik dulu garisnya, foto diklik pastikan. Jangan kursor ada di dalam sini. Ini bukan di foto tapi kursor ada di sini, kita lihat. Jadi kalau saya zoom, pastikan kursornya ada di dalamnya area foto, bukan di halaman kerjanya. Ini kan kursor ada di halaman lembar kerja. Kalau untuk foto ya pastikan klik di fotonya. Menandakan kalau ini berada di foto, kursor tidak ada di dalamnya. Nah, baru kemudian kita bisa ganti dengan klik kanan. Di bagian fotonya diklik kanan, muncul menu pilihan, pilihnya adalah cari. Mana ya misalnya kalau untuk mengganti fotonya, kalau di sini ganti fotonya mana? Kalau enggak ini tak hapus dulu aja. Kalau enggak kita bisa ada ceng image ya. Kalau enggak ada kita klik delete aja deh, hapus, klik delete. Kita delete aja dulu. Setelah kita hapus fotonya, kita masukkan gambar foto masing-masing. Nah, cara memasukkan foto, pilihnya di bagian menu yang namanya menu insert. Insert ini adalah menu untuk memasukkan, menambahkan, bisa menambah tabel kemarin, bisa menambah gambar offline, gambar online, menambah shape, menambah smart art. Kemarin pakainya insert ya, menu insert. Juga bisa menambah video, bisa juga menambah header footer, halaman, tulisan, word art, kemudian simbol ada di menu insert. Jadi hari ini lebih fokusnya insert gambar. Nah, di bagian menu insert di sini yaitu kita bisa menambahkan gambar. Menambah gambar di MS Word itu ada dua versi. Menambah gambar dari komputer yaitu from file. Kalau menambah gambar dari online, carinya online picture. Kalau komputernya connect internet ya cari di online picture. Tapi kalau komputernya tidak connect internet ya carinya gambar di komputernya masing-masing dengan cara insert, pilihnya yang ini, picture aja, from file. Klik picture, setelah itu cari foto yang sudah tersedia di komputer masing-masing. Kalau misalnya bikin CV ya mesti ono foto nih. Nah, kalau misalnya tidak punya foto, untuk latihan nanti bisa juga mencari file foto di komputer masing-masing. Biasanya foto itu ada di drive C. Kalau tidak punya gambar ya, di komputer ini kan kadang-kadang nggak tersedia gambar-gambar. Nah, gambar itu akan otomatis ada, bisa dibuka di dalamnya drive C, carinya folder Windows, double klik, carinya folder web, double klik. Nah, C Windows Web ini adalah tempat untuk menyimpan file-file gambar wallpaper yang sering kita lihat di desktop. Jadi gambar-gambar wallpaper itu biasanya tersedianya di drive C, folder Windows, foldernya web. Nah, tinggal dibuka aja di folder itu, pilih salah satu folder yang tersedia di sana. Nah, kalau untuk masalah tampilan, view bisa diatur di sini. Ini adalah view tampilannya. Bagaimana tampilannya nanti? Sini, tampilannya bagaimana? Apakah besar sebelumnya nanti ya? Apakah extra large? Seperti ini adalah view-nya. Saya pakai yang large icon dulu. Ini bisa juga diperbesar, diperkecil. Kalau ingin ngecek, double klik. 4K apa ya? Double klik. Oh, wallpaper, double klik. Oh, ada Windows, double klik. Ada gambar-gambar seperti ini.
Kalau tidak cocok dengan gambar ini bisa kembali, back aja, panah kiri, panah kiri, panah kiri. Coba yang lain screen, double klik. Gambarnya apa lagi ya, back dulu. Double klik touch keyboardnya. Oh yang ini ada gambar-gambarnya, kalau nggak cocok back lagi. Wallpaper yang berikutnya ada capture motion. Oh ini gambarnya nggak cocok dan seterusnya. Tinggal pilih-pilih sendiri gambar apa yang nanti akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam profil tadi. Nah, jadi pilih gambar-gambar yang ada. Kalau tidak punya, gambar sembarang aja. Pilih salah satu gambar yang ada, kemudian insert. Nah, ketika di insert, gambar akan masuk seperti ini. Gambarnya masuk. Kalau nanti diperkecil, diperbesar, pakainya seperti biasa ya, di pojok sudut-sudutnya ini tinggal klik, tarik ke dalam aja. Kalau pengen bentuknya, gambar ini tampilannya, picture style-nya, ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk kotak tidak lancip dan lain sebagainya, ada di menu format. Di sini ada pilihan picture style. Ada model gambar yang seperti ini. Seperti ini gambarnya, dengan ada border seperti ini. Ada model gambar yang bentuk lingkaran seperti ini. Gambarnya nanti fotonya ada dalam lingkaran. Tinggal bisa ditambah, tarik ke atas ke bawah seperti ini. Jadi fotonya bisa masuk ke dalam seperti ini. Bisa dipahami dulu? Gampang bikinnya ya. Jadi tinggal insert gambar sudah otomatis ada. Kemudian tinggal tulis nama masing-masing. First name, namanya Edi misalnya. Kalau hurufnya tidak besar, sudah terlanjur ngetik banyak, hurufnya pengen dibuat besar Pak, tinggal diblok aja. Naskah tulisannya pengen huruf besar, ada di menu home. Di situ ada pilihan perubahan bentuk tulisan. Pengen huruf kecil menjadi huruf besar semuanya. Di dalam menu home itu nanti ada fasilitas namanya change case. Change case ini kalau kita klik ada beberapa pilihan dan simbolnya sudah bisa kita ketahui. Kalau misalnya uppercase, hurufnya besar semuanya. Artinya naskah yang kita blok akan otomatis dirubah menjadi huruf kapital semuanya seperti ini. Atau pengen huruf awalnya aja yang besar, change case-nya kita klik lagi, pilihnya yang capitalize. Tiap kata huruf awalnya yang dibuat besar. Atau model yang lainnya, tinggal pilih sendiri. Saya pengen yang awalnya aja yang besar ya, capitalize. Gitu aja. Kemudian yang berikutnya nama belakangnya misalnya. Nah, atau bisa juga dengan cara kita blok tulisan Siswanto ini pengen hanya depannya aja. Bisa pakai Shift F3. Shift plus F3 itu sama seperti change case, cuman dia melakukan perulangan 3 kali. Shift plus F3. Kalau di keyboard ya, Shift F3 itu F3 itu di atasnya angka 3. Shift ditekan sambil menekan F3 di sini. Ini nggak kelihatan ya di keyboard screen-nya. Jadi kalau pengen mengatur tampilan huruf besar menjadi kecil, kecil menjadi besar, atau awalnya yang besar, pakainya Shift plus F3. Shift F3, dia melakukan perulangan. Shift F3. Jadi dia berubah. Kadang-kadang kita nggak sengaja menulis kata-kata dengan hurufnya besar semuanya, yang dibutuhkan kecil semuanya, maka tinggal diblok naskahnya Shift F3, nanti akan berubah jadi huruf kecil semuanya, besar semuanya, atau awalnya yang besar, Shift F3, atau kalau nggak hafal tombolnya tadi change case, gitu ya, itu untuk merubah tulisan. Kemudian tinggal tanggal lahirnya, kemudian dan lain-lain. Kalau ini tidak dipakai katakanlah, maka tinggal klik delete aja. Ada tulisan yang nggak dipakai, klik delete, klik delete, klik delete. Seperti itu. Tanggal lahirnya, tanggal sekian-sekian. Kemudian ini adalah deskripsi dirinya. Saya adalah lulusan dari SMA bla 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 bla. Kemudian ingin mendaftar untuk bisa diterima menjadi bagian dan seterusnya. Di sini tinggal dilengkapi alamat lengkapnya, kemudian nomor telepon atau WA-nya, alamat emailnya kalau ada, kemudian websitenya kalau punya. Kalau enggak, gimana Pak? Yang ini saya belum punya website, tinggal klik delete aja. Klik delete aja, seperti itu, cukup simple. Bisa ya, kalau nanti misalnya bikin CV sendiri, seperti ini kurang lebihnya, saya kira nggak ada masalah. Hasilnya gimana untuk menyimpannya? Sama ketika kita mau menyimpan file seperti biasanya. Pilih menu file, simpan. Save boleh, save as boleh. Tinggal cari lokasi di mana mau menyimpannya. Di komputer misalnya,
cari lokasi biasa menyimpan di mana. Klik browse, temukan lokasi tempat penyimpanan. Nah, di sini tempat penyimpanannya biasanya di mana menyimpannya? Di dokumen atau di D atau di C? Di D. Cari di drive D, cari folder namanya masing-masing. Oh, misalnya EDS. Buka folder nama masing-masing. Nama filenya ditulis CV, CV spasi nama masing-masing. Jika sudah, tipenya apakah disimpan dalam tipe docx atau Word dokumen, atau mau disimpan dengan tipe file PDF. Ada pilihannya. Kalau mau disimpan dengan tipe file PDF, ya klik PDF. Tinggal nanti penyimpan, tapi disarankan dulu sebaiknya menyimpan tipe Word dokumen dulu, mentahannya dulu, disimpan, save. Kalau file dokumennya itu mentahannya tersimpan tipe docx, kemudian baru kalau mau disimpan ke PDF, pilih menu file, save as. Save as tipenya nanti disimpan ke tempat yang sama, EDS tadi di EDS. Setelah itu save as tipe ganti PDF. Kalau perusahaan itu mintanya file PDF, nggak mungkin minta MS Word-nya kan, nggak usah ya. File hasilnya aja, PDF-nya aja, PDF. Kemudian CV nama tadi sama, simpan aja, save. Nah, maka kalau sudah tersimpan, file PDF-nya berhasil seperti ini. Ini adalah file PDF-nya. Ini file PDF-nya udah jadi. Ini ada fotonya, ada namanya, ada profil dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya nanti dicek, dibuka di komputer tadi, nah tentunya harus membuka di file Explorer-nya masing-masing. Buka Windows Explorer, kemudian nanti cari lokasi tadi di mana menyimpan, tak simpan di D misalkan, double klik D-nya. Cari folder tadi EDS foldernya, double klik. Di sana ada PDF. File PDF-nya ada tadi, ada CV nama. Saya zoom dulu. Kalau mengatur view tampilan, zoom isinya, tekan Ctrl di keyboard, rodanya gulung ke atas, ini zoom in, Ctrl gulung ke bawah, zoom out. Jadi mengatur view-nya, Ctrl gulung ke atas, gulung ke bawah. Di situ ada CV, tipenya dokumen, dan CV tipenya PDF. Tinggal nanti yang dikirimkan ke HRD-nya ya file CV-nya ini. Tinggal dikirimkan aja, maka ke email atau ke WA langsung dan lain sebagainya. Nah, itu contoh sederhana. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Hanya pengenalan dulu. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita hari ini, latihan membuat poster atau brosur lah ibaratnya. Dengan awalannya judul PAT komputer. Ada gambar orang atau gambar komputernya misalnya, atau orang menggunakan komputer misalnya. Kemudian ada shape kotak, di dalamnya ada tulisan dengan ada bullet and numbering-nya di sebelah kiri, ada tulisan harga terjangkau potongan 10%, melengkung warna-warni, ada tulisan biasa, ada tulisan, ada shape kiri kanannya, kemudian ada simbol gambar tangan telunjuk, alamatnya, jalan sekian-sekian, di dalamnya ini ada simbol gambar telepon. Kalau zaman dulu penting ya gambar telepon seperti ini. Tapi zaman sekarang sudah tidak terlalu penting lagi karena semuanya rata-rata pakainya simbol WA. WA kan lebih ringkas kan, lebih cepat. Nanti kita ganti gambar telepon dengan gambar simbol WA. Ngambil gambar lewat online picture aja, bisa. Dan kemudian ada gambar-gambar pendukung yang lainnya, selesai. Jadi hanya teksnya tidak terlalu banyak. Intinya kita harus bisa membuat brosur sendiri atau iklan sendiri. Seperti kurang lebih kayak gini. Ini hanya sederhana aja. Nanti untuk prakteknya tidak harus sama persis. Boleh nanti diganti dengan nama tokonya masing-masing. Kemudian gambarnya, cari gambar yang ada di komputer. Kalau online ya boleh cari di online. Kemudian menyediakannya nanti boleh di variasi. Ini adalah menu-menunya apa gitu ya. Produknya apa aja nanti bisa ditempelkan di sana. Ada tulisan informasi harga terjangkau dan lain sebagainya. Dan ada teks, serta ada keterangan, ada simbol, dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Seperti biasa, buka aplikasi MS Word, start, cari Word-nya. Word 2013. Kemudian, kalau tadi saya pakai template yang sudah jadi, nah, tetapi kali ini kita tidak pakai template yang jadi. Tetapi kita pakai yang blank dokumen aja. Tadi hanya contoh pemanasan, sekilas dulu, karena ada banyak. Besok pun kalau mau bikin brosur 3 lipat ya cari yang di sini, brosur 3 lipat.
kemudian mau bikin sertifikat ya, ini ada sertifikat, tinggal diklik sertifikat. Atau mau bikin letterhead, surat dengan ada gambar di atasnya, tinggal diklik aja. Atau bikin checklist, nah tinggal klik checklistnya. Ada banyak. Kalau di sini kurang banyak, di menu ini ada menu yang spesifik lagi, berdasarkan kebutuhan, ada bisnis, ada flyer, ada education, dan lain sebagainya ada di situ. Nah, tetapi kita pengen bikin dari nol, blank dokumen. Oke. Nah, dari blank dokumen ini seperti yang kita lihat, standar blank dokumen, jarak marginnya itu kan yang kita ketahui, jarak normalnya margin itu batas mulai, batas teksnya mulai diketik dari posisi atas garis tepinya ini berapa senti, dari kirinya berapa senti, sebelah kanannya tepinya dengan batasnya berapa senti, di bawah berapa senti. Nah, ini dinamakan margin. Margin itu adalah batas tepian atas, kiri, kanan, bawah itu berapa senti. Ini batas margin di sini. Nah, biasanya kalau mau bikin brosur tidak terlalu banyak sisa kertasnya di sini. Jadi dimaksimalkan marginnya. Kan ini turah oke ya. Jadi eman-eman gitu kan, kelihatan ya marginnya. Kan sisa banyak. Kalau pengen marginnya tidak terlalu sisa banyak, maka bisa diatur di bagian menu yang namanya page layout. Kalau mau mengatur marginnya, page layout. Kalau mahasiswa mau membuat TA atau skripsi, biasanya margin yang diberikan, margin kiri jaraknya 4 cm, dari tepiannya ini ke sini 4 cm. Tujuannya kalau nanti dijilid biar tidak terlalu nempel banget. Margin dibuat 4 cm dari kiri. Dari atas 3 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm. Itu kalau yang skripsi. Nah, kalau untuk bikin brosur, biasanya orang yang bikin brosur itu memaksimalkan lembar kerjanya ini tidak terlalu banyak sisanya, kertas itu tadi, tidak turah okeh lah di sini. Maka untuk supaya tidak terlalu sisa banyak marginnya tadi, kita kurangi. Pilihan marginnya ada di menu layout, pastikan menu layout, pilihnya di bagian tombol margin. Setelah itu pilih margin yang mana. Biasanya yang paling cepat digunakan marginnya yang ini, narrow. Narrow itu hanya memberikan sisa dari tepiannya masing-masing itu 1,27 cm. Sentimeter ya, bukan kilometer. 1 kilo kan alun-alun nanti malahan. Jadi marginnya 1 cm. Nah, kita klik narrow-nya yang di sini, klik narrow. Nah, hanya sisa sedikit. Kalau tadi kan normalnya, kalau kita pilih yang normal, normalnya dia 2,54 cm, segini, normalnya segini, 2,54. Jadi ini ada marginnya, batasnya, ada garisnya dari tepian atas dengan yang batas teksnya. Ini adalah margin atas. Kalau margin kiri, tepian kiri ke sininya di sini, klik tahan. Ini margin kiri, dari sebelah kiri dengan garisnya berapa. Ini margin kanan, ada garisnya sebelah kanan dengan batasnya itu. Di bawah sini ada, ini margin bawah, klik di sini, ada batasnya bawah dengan batas di bawah terakhir itu. Nah, itu margin. Nah, kalau pengen tidak terlalu sisa banyak, marginnya kita buat narrow aja. Jadi segini, Pak pengen diirit lagi Pak, sini aja Pak misalnya, 1 cm aja misalnya, bisa. Margin, pilih yang custom margin, bikin posisi jaraknya sesuai dengan selera masing-masing, custom margin namanya. Topnya ini margin atas, left margin kiri, bottom margin bawah, right margin kanan. Kalau topnya mau dipindah 1 cm aja atau 0,5 cm ya silahkan, ini bisa dikurangi 1 cm atau 0,5 cm jaraknya. Leftnya juga sama, sebelah kiri 0,5 aja boleh. Sebelah bawah bottom 0,5 boleh, dan kanan 0,5 juga boleh. Kalau itu sudah, tinggal diklik OK, maka hasilnya akan berubah. Ini kan baru 1,2 tadi, nanti akan ke sini, kecil lagi 0,5. Klik OK, dia segini marginnya. Jadi turahannya ora oke. Bisa dipahami ya? Itu kalau mau bikin iklan sendiri, bikin poster sendiri, nah itu bisa digunakan. Jika ini sudah dilakukan, langkah berikutnya apa? Saya mau bikin judul untuk iklan saya. Judulnya apa tadi? Judulnya adalah PAT komputer misalnya, atau kursus komputer, contoh aja. Saya mau bikin sendiri ya, boleh. Judulnya kita ketik dulu. Di sini kita tulis judulnya, yaitu kursus
spasi komputer, spasi Kendal misalnya. Punya saya, kursus komputer Kendal misalnya. Kemudian kalau nanti ini tulisannya pengen dirubah naskahnya, di-enter dulu aja sebaiknya, di-enter dulu. Kemudian pengen merubah tulisan kursus komputer biar tampak nanti bisa melengkung, warna-warni dan seterusnya. Maka cara merubahnya gimana? Setiap kali melakukan perubahan di dalam aplikasi MS Word ini, bagian yang mau dirubah ya mesti diblok dulu. Cara ngebloknya ada banyak cara. Boleh diblok manual dari sebelah kanan, klik tahan tarik ke kiri, atau dari kiri klik tahan tarik ke kanan, atau klik 3 kali boleh, 1, 2, 3, diblok dulu maksudnya. Atau klik di samping kiri, luarnya sini, sedikit klik 1 kali, boleh. Jadi ada banyak cara untuk menyeleksi. Nah setelah diblok, cara merubah tulisan bisa melengkung dan lain sebagainya seperti ini. Maka caranya setelah naskah ini tulisan diblok, pilihnya menu insert. Nah hari ini kita lebih banyak di menu insert. Pilih menu insert, pilihnya word art. Ini adalah word art. Bentuk simbol A kapital miring warna biru di situ. Word art kita klik. Pilih model word art yang ada. Pilih model word artnya, ada banyak pilihan di situ. Nah, pilihan yang ada nanti bisa kita gonta-ganti kok, jangan khawatir. Kalau sudah memilih salah satu yang ada, mau diganti nanti juga bisa, silahkan. Pilih model word art, misalnya saya suka yang biru dengan ada bayangan di bawahnya, klik aja. Maka sudah otomatis jadi. Gampang ya, cukup simpel. Wes jadi, kursus komputer Kendal. Kalau pengen ditengahkan, tinggal klik garisnya, geser ke kanan garisnya. Sampai nanti muncul ada garis tengah kelihatan di situ. Artinya dia sudah di tengah-tengah. Kalau pengen ditengahkan. Oke? Judulnya bisa dipahami? Kecepatan tidak? Enggak ya? Nanti kalau ada yang kurang paham atau kecepatan bisa melambaikan tangan di kamera. Menyerah maksudnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak, warnanya saya enggak suka warna biru. Saya sukanya warna pink misalnya. Mau diganti juga bisa. Cara mengganti warna dalam tulisan, pakainya yang word art style ya, jangan yang shape style. Shape style ini dia digunakan memberikan efek pada bagian kotak luar tulisannya ini, namanya shape style. Tapi kalau untuk bagian dalam tulisan, pakainya word art style di sini. Harus bisa membedakan. Kalau yang shape style itu adalah memberi efek di luar tulisannya, kotak yang di sini. Kalau word art style memberikan efek di bagian dalamnya tulisan di sini. Contoh shape style, kita klik shape style, pilih salah satu kotak warna, maka dia dipakai memberi warna di bagian luar tulisannya, namanya shape style. Saya undo, jadi jangan khawatir kalau nanti dalam melakukan perubahan nggak cocok, dirubah saja, di undo aja, klik undo, batalkan. Jadi nggak usah khawatir ya, wah nanti gimana hasilnya ya, klik aja, nggak cocok dibatalkan. Jadi nggak usah takut. Kemudian kalau mau mengganti warna selain shape style yang ada di sini, boleh juga pilih shape fill-nya. Shape fill itu warna di luar tulisan yang di sini, kotak ini. Warnanya pengennya apa? Hitam ya, hitam di sini. Atau warna yang lainnya ya silahkan. Ini warna shape. Oke, ini ada garisnya, ini adalah efeknya, shape-nya mau dibuat seperti apa, bentuknya ya silahkan. Nah, berikutnya adalah warna bagian dalamnya. Tulisan ini mau diganti. Mengganti warna itu ada pilihan layoutnya. Yang tadi kita sudah pilih, boleh ganti yang lainnya. Seperti ini warna dalamnya. Bisa diganti-ganti. Atau pengen ganti dengan versinya masing-masing. Mengganti warna ada di bagian tulisan A, garis bawahnya hitam di situ. Namanya text fill, warna dalam tulisan. Klik dalamnya tulisan ini kan biru. Mau tak ganti merah, cari merah, klik merah. Maka warna tulisan tadi berubah jadi merah. Garisnya mau tak ganti, klik garisnya mau tak kasih warna kuning ya, pilih warna kuning. Atau warna biru, atau warna yang lainnya boleh, silahkan. Nggak kelihatan Pak birunya, ditebalkan. Klik text outline-nya, cari weight-nya, ketebalan garisnya. Nanti kan kelihatan ketebalannya. Tinggal diatur sendiri aja ketebalannya. Kemudian selain warna dalam, warna garis, juga ada efek tulisannya. Ada efek bayangan kalau mau, ada refleksi, ada glowingnya. Ada glowingnya misalnya, ada kayak cahayanya gitu ya, kuning atau dan lain sebagainya. Warna glowingnya bisa diganti kok, warnanya mau merah ya nggak apa-apa, glowingnya bebas, warna glownya. Kemudian juga selain itu ada bevelnya, efek timbul.
kayak tulisan 3 dimensi. Nah, tinggal pilih. Ini kalau kita pilih model efek timbul, saya zoom, dia seperti ini. Tulisannya kayak efek 3 dimensi. Gitu ya, itu bevel embossnya, efek timbul. Kemudian nanti kalau pengen merubah yang lainnya, 3D rotasi. Kemiringannya gimana? Posisinya. Kemiringannya. Ini rotasinya. Nah, itu beberapa contoh model-modelnya, nanti bisa disesuaikan sendiri ya bentuk-bentuknya. Kemudian juga selain itu, tadi pilihannya juga selain 3D bevel, ada 3D dan ada transform. Membuat tulisan bisa melengkung kayak rumah makan Padang. Nah, biasanya pakai yang ini, rumah makan Padang, Putra Bundo misalnya, contoh. Atau efek melengkung yang lainnya. Transformnya tinggal cari model transform yang melengkung ke atas ke bawah, atau seperti ini. Nah, yang suka masakan Padang, nah bisa contoh seperti ini. Nah, ini contoh tulisannya. Jadi ada banyak pilihan model efeknya, tinggal nanti pilih yang mana, silahkan boleh bebas. Karena ada beberapa pilihan yang di situ bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini melengkung misalnya. Melengkungnya pun juga nanti bisa diatur kembali aja. Ini mengatur melengkungnya kuning di sini, klik tarik ke dalam. Bisa diatur melengkung ke atas ke bawahnya, nanti disesuaikan melengkungnya, atau pengen lurus atau dibuat melengkung, kuningnya di sini. Nah, nanti silakan diatur sendiri. Oke, itu untuk tentang tulisan melengkung dulu. Kemudian kita akan menambah gambar pendukung, gambar komuternya di sini. Pastikan kita mau pindah posisi kursor dari atas ke bawah sini, kita cukup double klik aja di bawah sini, double klik, klik. Kalau mau pindah kursornya ke bawah dulu, double klik, klik, atau di enter aja, boleh di enter, pindah posisi kursornya. Ketika sudah pindah posisi kursor, kita mau menambah gambar. Menambah gambar tadi ada dua versi, insert gambarnya picture dari komputer atau gambar dari online. Kalau komputernya itu connect dengan internet, ya tinggal kita gunakan online picture aja. Klik online picture, cari gambar apa yang diinginkan. Gambar komputer Pak misalnya, tinggal kita cari, pastikan koneksinya nggak ada masalah. Cari di Bing Image, kita klik pencariannya, tulis komputer. Huruf besar boleh, huruf kecil nggak masalah, di enter, komputer. Kemudian kita tunggu sampai proses pencarian itu dilakukan ya. Pastikan koneksinya. Ini kadang-kadang koneksinya rada berebet. Nah, makanya ini tidak saya buat live streaming, kadang koneksinya yang agak berebet. Tapi kalau selama itu koneksinya nggak ada masalah, langsung muncul kayak gini. Nah, ini kan kalau koneksinya nggak ada masalah. Tinggal cari aja gambar yang diinginkan. Bisa dipahami ya? Pak, gambar-gambar ini adalah gambar word art. Gambar word art itu bawaan dari aplikasi Office-nya. Tinggal cari aja word art. Komputer ganti aja word art. Word art. Enter. Word art. Jadi gambar-gambar bawaan dari aplikasi. Word art-nya bukan ini deh. Word art-nya, gambar word art-nya gimana ya tulisannya? Oh, ini gambarnya, word art-nya. Oh, gini. Enggak jadi deh. Saya ganti aja pencariannya komputer tadi aja, komputer. Gambar komputer. Kalau pengennya gambar komputer yang dimunculkan gambar gambar arsiran atau gambar vektor, ya ditambahi komputer spasi vektor. Vektor itu 2 dimensi. Gambar manual atau gambar seperti inilah. Gambar tidak aslinya gitu ya, gambar vektor kayak gini. Atau misalnya komputer vektor diganti dengan guru spasi vektor, gambar guru tapi yang kayak kartunya gitu ya, gambar 2 dimensinya. Kita tunggu. Jadi kalau mau mencari kata kuncinya harus disesuaikan. Kalau pengen gambarnya gambar-gambar kartun seperti ini, ya carinya guru vektor, muncul seperti ini. Nah, ini sebagai promosinya, iklannya. Gurunya di sini misalnya. Atau iklannya di sini aja boleh. Klik salah satu gambar, insert. Jika berhasil, gambar akan dimasukkan ke dalam teks kita tadi. Itu pilihan. Jadi boleh pakai gambar
offline, boleh pakai gambar online. Silahkan nanti disesuaikan. Nah, ini nunggu prosesnya dulu. Kalau berhasil ya, dia akan muncul hasilnya. Nanti untuk prakteknya tidak harus sama persis, yang penting paham tentang cara menambah gambar, cara menambah simbol, dan lain sebagainya. Oke, gambar sudah masuk seperti ini gambarnya. Nah kan kita lebih enak nih bikin desainnya sudah tersedia, tinggal kita tambah tulisan di sini kan lebih enak promosinya. Nah itu contoh aja. Gambar ini kalau mau dipindah ke atas ya klik geser ke atas saja. Ke sini misalnya gambarnya geser ke atas. Klik geser ke atas. Ke sini misalnya gambar sudah jadi. Ini promosinya. Kursus komputer kendal ini teksnya kurang menarik nih. Kita ganti aja deh. Klik kursus komputer kendal, klik garisnya dulu, pilih menu format, ganti gambar yang lainnya. Gambar yang lainnya boleh diatur-atur sendiri ya. Posisinya atau modelnya ya silahkan nanti bisa disesuaikan. Misalkan saja. Nah, kalau nanti sudah ada gambar masuk seperti ini, saya ingin menambah tulisan di dalamnya sini Pak. Misalnya, ada teksnya. Kalau butuh tulisan ada di dalamnya kotak ini, maka kita bisa menambah teks biasa dengan insert, pilihnya ini, text box biasa. Teks yang ada dalam kotak, klik text box. Kemudian klik text box sekali aja ya, boleh klik text box-nya, pastikan. Kemudian nanti kalau di sini coba dulu text box-nya. Oh ini teks biasa, simple text box-nya. Ini ada text box biasa posisinya. Kalau misalnya ini tidak ingin mengganggu gambar yang lainnya, ini kalau saya klik di sini kan dia mengganggu gambar yang lainnya. Supaya ini tidak mengganggu gambar yang lainnya, kita bisa rubah posisi tulisan atau gambar di sini dengan memilih di sebelah kanannya layout option namanya, klik layout option, cari posisi in front of text. Jadi tulisan ini ada di atasnya dari gambar, bisa digeser-geser. Namanya in front of text. Kalau di Windows 7 tidak ada in front of text di atas ini, ada di menu format, carinya wrap text, carinya in front of text. Atau boleh juga klik kanan di bagian gambar atau teksnya yang tidak pengen mengganggu yang lainnya, klik kanan wrap text, in front of text pakainya. Jadi dia di atas dari tulisan. Kemudian kita bisa mengganti tulisannya ini. Promonya apa? Tinggal diganti. Promonya misalnya kursus komputer kendal paket, misalnya paket 10 kali pertemuan. Hanya misalnya Rp 750.000. Kemudian lulus dapat sertifikat misalnya. Waktu kurang lebih plus minus misalnya 2 jam pertemuan. Nah, dan seterusnya. WA 085641123450 misalnya. Teksnya kalau mau diperbesar ya tinggal diblok aja. Kemudian klik kanan bisa langsung diperbesar dari sini, boleh diperbesar lagi tulisannya. Ketebalannya, ganti model hurufnya. Kalau misalnya pengen kotaknya putih, tidak pengen ada kotak putihnya ini, tinggal di menu format ada shape style. Ini kan shape style, di luar dari tulisan itu namanya shape style. Klik pilihan shape style-nya, ganti modelnya atau dihilangkan aja shape-nya dengan pilih shape fill, no fill. Jadi nggak ada shape-nya. Pak, warnanya kan nggak kelihatan jadinya, karena hitam dan hijau nggak begitu kelihatan. Warnanya bisa diganti. Kalau mau diganti warnanya ya cari warna yang kelihatan. Cari putih misalnya. Pak, ada garisnya, shape outline dihilangkan, tidak ada garisnya, outline-nya nggak ada. Nah maka kalau kita lihat seperti ini, kursus komputer kendal. Kursus komputer kendal paket 10 pertemuan 750 misalnya, lulus dapat sertifikat dan seterusnya, waktunya 2 jam dan lain-lain. Ini hanya contoh aja, contoh sederhana. Nah gambar, kalau misalnya gambar ini terlalu jauh jaraknya, gambar pun juga bisa kita potong. Format ada memotong gambar itu pakainya crop, ini dipotong, jadi biar gak terlalu sisa jauh. Croppingnya tinggal diatur lagi ke atas ke bawah kiri kanan, cropnya diklik.
Maka seperti ini hasilnya. Ini bisa digeser-geser. Nah, itu contoh memasukkan tulisan. Atau seperti ini. Ini adalah kotak. Kita bisa insert shape kotak biasa. Kalau mau seperti ini ya kita harus bisa menambah lagi di bawah sini ya, insert shape kotak biasa. Kita klik dragging katakanlah misalnya, menambah shape. Ini kan shape kotak. Dan kalau pengen ada tulisan di dalamnya shape ini, klik kanan, add text. Seperti ini, add text. Kursor ada di dalam sini. Warnanya kalau mau diganti ya ini ada pilihan warnanya. Banyak pilihan warna. Suka warna apa silakan. Nah, kemudian ada tulisannya. Kalau pengen tulisannya itu ada bullet and numberingnya kayak gini, simbol-simbol di sebelah kiri tulisan, maka di bagian menu home ini ada yang namanya simbol bullet. Simbol bullet itu ada banyak pilihan. Ada gambar lingkaran, ada gambar centang. Kalau pengen gambar yang lain-lainnya, ya define new bullet. Cari simbol bullet and numberingnya. Simbol diklik. Carinya fontnya pakai simbol apa? Gambar waru misalnya, klik boleh. Simbol ini banyak font. Simbol. Atau yang paling banyak simbol-simbol itu biasanya ada di Wingding atau Webding. Ketik W. W pilih Wingding atau Webding. Itu ada banyak simbol-simbol. Gambar bintang misalnya. Oke. Maka ketika saya oke, dia berubah bintang seperti ini. Tinggal tulis aja menunya apa aja, materinya apa aja. Enter. Seperti ini contoh. Nah, untuk tulisan fontnya nanti bisa dirubah-rubah hurufnya. Dengan diblok, ganti model huruf silakan. Ganti model hurufnya, ketebalannya, kemudian warnanya. Nah, ini bisa ditambah-tambah lagi. Itu contoh sederhana kalau mau bikin tulisan di dalamnya shape tadi. Dan harga terjangkau sama dengan yang judul tadi, nggak perlu saya ulangi lagi. Bisa dipahami ya, kalau tulisan harga terjangkau kan sama. Harga terjangkau di blok, insert, board wis jadi. Tinggal dilengkungkan. Teks biasa ini kami juga menyediakan berbagai alat dan lain sebagainya. Tinggal kita copy bisa nggak ya? Oh, nggak bisa kopinya, nggak bisa di copy di situ. Nah, tinggal nanti diketik deskripsinya apa. Ini nggak usah saya jelaskan. Dan kalau pengen ada kepuasan Anda adalah tujuan kami, kiri kanannya ada shape seperti ini. Kalau nanti ke halaman yang kedua atau ini misalnya diperkecil aja, misalnya segini. Teksnya juga nggak usah besar-besar, segini aja misalnya. Kalau pengen ada tulisan di sini, kepuasan Anda adalah tujuan utama kami. Di tengah-tengah sini ada tulisan, kepuasan Anda adalah tujuan utama kami misalnya. Teks ini dibuat rata tengah, di blok tulisannya, bikin rata tengah, ditebalkan dulu, diperbesar ukurannya. Kalau pengen ada simbol shape sebelah kiri panah tadi kiri kanan, ini ada tulisan panah kiri kanannya. Nah, maka untuk simbol panah kiri kanan tadi adalah pakainya di insert shape biasa. Shape simbolnya panah kiri kanan. Pakai yang di sini, simbolnya simbol panah. Di sini boleh klik panah di sini, klik dragging. Warnanya boleh nanti pilih warna kesukaan masing-masing. Kalau mau di copy ya klik kanan copy simbolnya. Klik kanan paste. Ada 2. Nanti kita tarik aja. Kalau mau dibalik kiri ke kanan ya klik dari kanan, klik tarik ke kiri. Segini misalnya, tinggal digeser. Kalau pengen ada tambahan shape di kiri dan kanannya. Kemudian yang di bawah sini alamat showroom kami. Di bawah sini ada alamat showroomnya. Alamat showroom kami. Misalnya sebelah kirinya alamat showroom kami. Nanti kita ketik dulu di enter. Terus Jalan Imam Bonjol bla 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 bla. Jalan Imam Bonjol bla 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 bla. Enter dan seterusnya. Kalau nanti kita mau menambahkan simbol gambar telepon atau WA atau simbol gambar tangan telunjuk di sini. Nah, untuk menambahkan simbol gambar telepon, gambar tangan telunjuk ini dibuat rata tengah dulu. Atau teksnya saya blok, kemudian ditebalkan dulu. Diperbesar dulu misalnya. Nah, kalau ingin menambahkan simbol gambar tangan telunjuk di sini beda ya, simbol dan pilihan bullet and numbering beda. Bedanya apa? Kalau simbol itu biasanya ada gambar di antara tulisan, ini simbol. Tapi kalau bullet and numbering adalah gambar di samping kiri dari tulisan yang sudah di enter-enter. Ini adalah bullet and numbering. Kalau simbol disisipkan di antara tulisan, di sini namanya simbol.
Nah, bagaimana cara menyisipkan simbol di tengah-tengah sini? Cara menyisipkan simbol di MS Word, katakan di tengah-tengah dari tulisan ini, cara menambah simbol, insert. Pilih simbol di sebelah kanan, simbol. Kita klik simbol, cari simbol yang kita inginkan apa? Gambar telepon, klik gambar telepon. Kalau belum ada simbol gambar telepon di situ, cari simbol gambar teleponnya di bagian more symbol. Klik more symbolnya. Setelah itu gambar simbol itu yang paling banyak dia ada di font yang namanya Wingding. Wingdings. Jangan lupa fontnya yang paling banyak yang ada gambar simbol gambar telepon itu ada di Wingding namanya. Wingding boleh, Wingding 2 boleh. Wingding 2 geser ke atas ke bawah ini. Ini ada gambar telepon. Ada gambar tangan telunjuk. Ada gambar telepon, ada gambar tangan telunjuk, pilih. Yang saya butuhkan gambar telepon, Pak. Oke, ini gambar telepon. Atau gambar gunting, biasanya kalau ada undangan, potong di sini gitu ya, ngambilnya dari simbol itu, gambar gunting. Pernah lihat kupon berhadiah gitu kan, potong di sini. Nah, itu kan cari gambar gunting simbolnya. Cari di sini dia, gambar gunting. Nah, di sini adalah gambar telepon, kita klik insert, close. Nah, gambar telepon masuk ke sini, gambar teleponnya. Kalau gambar tangan telunjuk di sebelah kiri, diklik aja sama. Pastikan di menu insert, simbol, gambar tangan telunjuk kalau ada. Kalau tidak ada, more symbol. Pilih gambar tangan telunjuk. Ke kanan atau ke kiri tangannya. Nah, ini kan ada tangan kanan, tangan ke kiri, telunjuknya. Insert, close. Nah, ini ada gambar tangan telunjuk. Kalau tadi gambar tangan telunjuknya, ini besar, ini adalah fontnya aja. Tinggal di blok, fontnya diperbesar. Di menu home ada fontnya diperbesar. 28 misalnya, 48 misalnya. Nah, itu fontnya aja. Gitu ya, jadi simbolnya diperbesar. Tangannya di sini. Tapi nggak usah besar-besar banget, nggak usah. Kecil aja nggak apa-apa, kecil aja. Segini aja deh cukup. Atau kalau mau diperbesar sedikit aja, segini aja cukup. Alamatnya ini, simbol gambar telepon ini. Dan kalau misalnya simbol gambar telepon itu tidak berlaku lagi, misalnya WA aja, atau WA, atau WA. Gambar WA mesti kita nggak punya karena belum persiapan. Kalau mau gambar WA, misalnya ini gambar WA kita kasih jarak dulu ya. Kita kasih jarak WA 085641123450 misalnya, spasi. Nah, kalau ingin ada simbol gambar WA, tidak ada di simbol tadi, nggak ada gambar WA. Nah, ini kita sisipkan gambar WA aja. Klik sebelah kanan tulisan WA, kemudian pilih menu insert. Ini kan WA, klik spasi WA, spasi aja. Insert gambar online, carinya logo WA atau WhatsApp, enter, WhatsApp gitu aja, kan diketik muncul logo WhatsApp, tinggal pilih logo WhatsApp yang mana. Saya suka yang ini, klik aja logo WhatsAppnya, insert, kan ada banyak logo WhatsApp, klik logo WhatsAppnya, insert, gambar logo WhatsApp akan muncul kalau berhasil, kalau enggak seperti ini. Coba lagi yang lainnya. Kita pilih salah satu dulu. Mana nih? Klik dulu. Insert. Oh, sudah di-insert tadi. Kalau berhasil logo WhatsApp masuk seperti ini. Dan kalau terlalu besar, kita perkecil aja logo WhatsApp-nya. Logo WhatsApp-nya kita perkecil aja. Dan jangan besar-besar juga logonya. Perkecil aja. Supaya logo WhatsApp ini tidak terlalu besar dan tidak mengganggu naskah yang lainnya, ini sebaiknya diperkecil aja. Diperkecil aja logo WA. Nah, cari gambar WA. Masukkan ke sini. WA-nya sekian. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Maksudnya dari cerita yang penting paham insert gambar, paham insert word, paham insert simbol. Kemudian biasanya kalau bikin brosur, kertasnya itu dimaksimalkan ada gambar background-nya. Jadi kertas ini kan nggak ada background-nya. Eman-eman nih. Bikin brosur mosok putih polos gini kurang menarik. Pengen ada gambar background untuk dijadikan sebagai pelengkap brosurnya ini. Jadi di bawah tulisan ini ada gambar-gambar background. Kita bisa menambah gambar background. Ini misalnya tak perkecil aja. Kalau mau menambah gambar background, tinggal klik salah satu tempat di mana ingin menambah gambar sembarang. Insert gambar biasa. Insert online picture, cari aja background. BACK ground, enter background. Kalau gambar online, cari background yang mana silahkan bebas. Saya suka gambar backgroundnya misalnya
apa ya, backgroundnya saya suka yang ini aja, biru. Klik background, insert. Kalau berhasil gambar masuk, dan kalau pengen gambar itu dijadikan di bawah tulisan, maka di bagian gambar diklik, format diklik, pastikan bagian wrap text pilih yang behind text. Behind text itu di bawah tulisan. Kalau in front di atas tulisan. Pilih yang behind. Behind, kemudian digeser kiri ke kanan. Semuanya dilengkapi dengan backgroundnya ini. Nah, maka tulisan ini sudah brosurnya sudah jadi, ada backgroundnya. Seperti itu nanti kira-kira. Bisa dipahami ya? Kalau ini kurang jelas, kurang kelihatan cetok gitu kan, tinggal di blok. Di menu home itu ada memberikan kayak stabilo. Dikasih warna kuning kan misalnya, ben ketok, itu boleh, nggak masalah. Dikasih warna sendiri. Ini juga sama, teksnya nggak kelihatan. Kalau biru dengan hitam, boleh ganti warna yang lainnya, nggak masalah. Dikasih warna yang lainnya. Kalau salah diundo aja. Dan nanti hasilnya, kalau misalnya ini sudah oke, sudah yakin, mantap, disimpan aja. Cara menyimpannya sama ya, file, simpan, save as boleh. Dalam komputer, cari folder nama masing-masing, ditulis latihan 8. Latihan 8, dikasih nama masing-masing, biar tidak ketukar dengan yang lainnya. Simpan. Kemudian kalau ini jadikan file PDF, file, kemudian save as, tadi folder yang sama, tipenya PDF. Namanya sama, simpan. Nah, maka ini nanti hasilnya akan dijadikan sebagai file PDF seperti ini. Tinggal dicetak, ditempelkan di depan rumahnya misalnya, wis dadi, wis duwe brosur sendiri. Gitu, kira-kira. Bisa ya? Bikinnya seperti itu. Job 8 kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalnya tidak ada inspirasi ya, bikin seperti ini aja. Kurang lebihnya, nggak harus sama persis, nggak apa-apa. Nggak harus podo persis. Yang penting tahu maksudnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, bisa langsung mencoba dipraktekkan sampai dengan selesai. Oke, silahkan dicoba dipraktekkan.